Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah, Firman yang hidup, terang dunia, benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus, Dia Tuhan. Dia Kristus Sang Gembala dan Pembela. Dia Kristus Iman agung tak bercela, pintu insani, jalan ke surga, Hakim Rajani, Alfa dan Omega. Dia Kristus Raja kita, takkan goyah. Dia Kristus Allah kita selamanya. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus, Dia Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Rimbi di dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita masuk ke dalam doa pagi dan perenungan kita hari ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang cerah, kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh mengurapi setiap kami, menyertai, membimbing dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami dengar, kami baca, dan kami renungi bersama, boleh benar-benar hidup di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diambil dari Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai yang keenam. Efesus pasal 5 ayat 1-6 berbunyi demikian. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang benar-benar menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah cerita. Cerita ini datang dari seorang bernama Andi. Ia adalah seorang pemuda yang begitu ceria, suka berpetualang dan suka mencoba hal-hal baru. Suatu kali Andi berkeliling di suatu kota. Ketika ia berkeliling di kota tersebut, ia menemukan sebuah kedai yang menarik. Kedai itu bertuliskan, "Kami menjual makanan manusia." Judulnya sangat menohok, karena pada biasanya ketika kedai makanan yang menjual makanan, mereka sebatas menulis, "Kami menjual makanan," atau "Kami menjual rames," atau "Kami menjual soto." Tetapi menarik dengan kedai satu ini. Kedai ini menulis dengan jelas, "Kami menjual makanan manusia." Maka Andi pun merasa penasaran. Ia mendekat kedai tersebut dan hendak memesan sepiring makanan. Kebetulan di saat itu ia masih merasa lapar dan juga haus karena perjalanan yang begitu jauh. Setibanya di kedai tersebut, Andi tercengang. Dia bingung. Ada apa dengan kedai ini? Ternyata ketika ia tiba di sana, ia sama sekali tidak menemukan makanan yang menggugah seleranya, atau bahkan makanan-makanan yang membuatnya ingin mencoba makanan tersebut. Karena yang ditemui oleh Andi di sana adalah makanan-makanan yang ternyata bukan untuk manusia. Makanan-makanan yang tersedia ternyata adalah pakan hewan, baik pakan ayam, pakan kucing, pakan anjing, dan lain sebagainya. Andi pun bingung. Ada apa? Kenapa kedai ini menulis bahwa dia menyediakan makanan manusia, tetapi nyatanya ia tidak menyediakannya satu pun? Dengan berat hati dan kecewa, Andi pun keluar dari kedai ini. Di luar, dia mencium sebuah aroma yang menusuk hidungnya. Aroma yang begitu lezat, aroma yang begitu menggiurkan. Setelah ia mencium aroma itu, Andi pun melihat sekeliling. Tepat di sudut kota tersebut, ia melihat sebuah kedai lainnya yang sangat kecil. Kedai yang kecil di antara kedai-kedai yang besar, tanpa tulisan apapun, tidak mencolok sama sekali. Tetapi aroma yang keluar dari kedai tersebut mengundang rasa lapar Andi dan mengundang rasa penasarannya. Seketika itu pun Andi mendekat dan masuk ke kedai itu. Betapa bahagianya dia ketika ia masuk. Di dalam kedai itu tersedia begitu banyak makanan, minuman yang sangat menggiurkan, yang sangat lezat. Dan Andi pun memesan beberapa makanan. Ia makan sampai kenyang dan ia merasa sangat bahagia sehingga ia bisa melanjutkan perjalanannya untuk berkeliling kota itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari cerita ini kita mau bandingkan antara kedai yang pertama dan yang kedua. Di kedai yang pertama jelas tertulis bahwa kedai itu menjual makanan manusia. Sedangkan di kedai yang kedua, jangankan tulisan, bahkan kedai itu pun terlihat kecil, warnanya juga tidak begitu menarik, terlihat biasa saja seperti rumah pada umumnya. Tetapi ternyata kedai yang kedua justru menyediakan banyak makanan yang lezat. Dari sini kita melihat bahwasannya kita tidak perlu ada tulisan, wah kedai ini menjual makanan A, B, C, D, untuk benar-benar yakin bahwa itu kedai memang benar-benar menjual makanan tersebut. Karena pada dasarnya kedai yang tanpa identitas ini pun justru dapat mengenyangkan si Andi, dapat membuktikan bahwasanya dia benar-benar menjual makanan. Daripada kedai yang pertama, di mana dia sudah menyatakan dia menjual makanan manusia, tetapi nyatanya tidak ada satupun yang bisa dimakan.
Hal ini seumpama dengan kehidupan beriman kita, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan beriman kita, terkadang kita memiliki kecenderungan untuk lebih mudah berkata, aku ini orang Kristen, aku ini pengikut Kristus, aku ini orang gereja. Tetapi nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang wajah Kristus tidak terlihat, atau bahkan sama sekali tidak terlihat adanya wajah Kristus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu di pagi hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita melalui Efesus pasal yang kelima ayat 1 ke 6, di mana di dalam bacaan kita pagi hari ini Paulus menulis dengan tegas bahwasanya sebagai anak-anak yang terkasih, kita hendaklah meneladani Allah, hidup di dalam kasih-Nya, dan juga hidup sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya. Di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 6, kita diajak oleh Paulus untuk benar-benar hidup meneladan Tuhan, hidup seperti Kristus. Bahkan ada seorang teolog Jerman, mungkin Bapak Ibu familiar dengan namanya. Ia bernama Thomas A. Kempis. Thomas Kempis ini pernah menulis sebuah judul buku yang mungkin baru Bapak Ibu dengar beberapa hari yang lalu. Judul bukunya adalah Imitatio Christi, The Imitation of Christ. Di dalam kebaktian minggu kemarin, kita bersama dengan Pendeta Adon belajar apa itu Imitatio Christi. Maka hari ini pun kita diingatkan kembali untuk boleh hidup dan berlaku hidup sama seperti Tuhan, menyerupai Tuhan. Bagaimana Allah Tuhan itu hidup di dalam cinta kasih Allah dan mengasihi kita sebagaimana Ia memberikan dirinya. Bukti nyata ketika Tuhan memberikan dirinya bagi kita, itu adalah bukti nyata daripada kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan bukan semerta-merta hanya kasih yang diucapkan melalui kata-kata, tetapi kasih yang benar-benar dinyatakan melalui upaya, usaha, dan laku. Maka dari itu pada hari ini pun kita diingatkan bahwasanya kita boleh berkata kasih. Kita boleh berkata aku mengasihi kamu. Kita boleh juga berkata bahwa aku Kristen, aku pengikut Kristus. Tetapi sudahkah kita benar-benar menyajikan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi imitatio Christi? Sudahkah kita benar-benar menjadi imitasinya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini? Seperti halnya cerita di awal, kita tidak perlu sibuk dengan tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa suatu kedai menyediakan makanan yang lezat, suatu kedai menyediakan ABCD. Tetapi yang kita harus fokus, sediakan lebih dulu makanan yang lezat itu. Maka orang akan tahu kita menyediakan makanan yang lezat. Sajikan dulu gambar Kristus di dalam kehidupan kita. Sajikan dulu kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu berkoar-koar memperkenalkan siapa kita. Karena dengan menyajikan kasih Tuhan yang nyata, orang sudah akan tahu siapa kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari untuk mengakhiri doa pagi kita pagi hari ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa, kita mengucap syukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk berani menyajikan cinta kasih Tuhan, berani menyajikan gambar rupa Allah di dalam kehidupan kami. Namun kami sadar Tuhan, kerap kali kami lupa dan kami lalai. Maka dari itu kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami, mengingatkan kami terus untuk kami boleh benar-benar menyatakan cinta kasih Tuhan melalui laku dan kehidupan kami sehari-hari.
Kami juga pada saat ini Tuhan teringat untuk Penatua Cynthia di dalam persiapan proses kependetaan beliau. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap prosesnya, Tuhan boleh menyertai, sehingga pada akhirnya beliau boleh bertugas seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, baik yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami satu persatu. Tuhan boleh senantiasa terlibat di dalam persoalan setiap diri kami. Juga untuk setiap pelayanan di gereja kami, Tuhan yang boleh memberkati sehingga apa yang kami lakukan benar-benar menjadi berkat bagi nama Tuhan. Inilah ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.